Adik Nurmailah NIM 2219063 akan menjelaskan tentang pengertian istimak dan tujuan pembelajaran istimak. Secara bahasa, istimak berasal dari kata istama'a yastami'u yang artinya mendengarkan ataupun menyimak. Sedangkan secara istilah, istimak adalah sarana yang pertama yang digunakan dalam tahapan-tahapan tertentu. Dalam melalui menyimak ini, kita bisa mengenali mufradat ataupun kata, bentuk-bentuk jumlahnya ataupun kalimat, serta tarkibnya ataupun susunan kalimatnya. Dalam menyimak itu, kita tidak dikatakan sebagai menyimak jika mendengarkan saja, tetapi kita juga harus memusatkan perhatian kepada objeknya, objek yang kita simak. Kemudian ada tujuan pembelajaran istimak. Adapun tujuannya, yang pertama, membiasakan telinga kita untuk mendengar bahasa-bahasa baru, membiasakan siswa untuk bisa mengucapkan bahasa baru, kemudian dapat memecahkan soal latihan baik berupa ungkapan ataupun kalimat, dapat memahami teks yang telah didengar tadi, kemudian menjawabnya, dapat memahami pokok pikiran yang ada dalam teks itu, kemudian diringkas, terus mengambil poin penting yang ada dalam teks tersebut sebagai permulaan mendiskusikan sebuah tema, dan tujuan yang terakhir ada dapat mengulangi materi-materi yang telah diajarkan. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, saya Sekari Damayanti NIM 2219059 akan melanjutkan presentasi dari Mbak Nuraini. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tahap pembelajaran istimak. Nah, tahap pembelajaran istimak ada beberapa tahap menjadi 3. Yang pertama, latihan pengenalan identifikasi. Yang kedua, latihan mendengarkan dan menirukan. Yang ketiga, latihan mendengarkan dan memahami. Yang pertama, latihan pengenalan atau biasa yang disebut identifikasi. Nah, beberapa tujuan ada tujuan agar dapat mengidentifikasi bunyi bahasa Arab secara tepat dan biasanya bisa langsung oleh guru secara lisan, dan tetapi lebih baik jika guru menggunakan rekaman tape record dengan suara asli orang Arab. Nah, selanjutnya kedua, latihan mendengarkan dan menirukan. Nah, bertujuan biasanya melatih pendengaran, tetapi praktiknya selalu diikuti dengan latihan pengucapan dan pemahaman. Yang ketiga, latihan mendengarkan dan memahami. Tahap ini dapat dilakukan berbagai macam teknik yang seperti melihat dan mendengar, membaca dan mendengar dan memperagakan. Selanjutnya, evaluasi pembelajaran istimak. Nah, evaluasi pembelajaran istimak ini bertujuan untuk mengukur hasil yang telah dicapai selama proses pembelajaran. Dengan itu, evaluasi juga tidak boleh lepas, dan tujuan apa yang ingin dicapai dalam pembelajaran, keterampilan menyimak dengan evaluasi harus disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran. Nah, ada beberapa tekniknya. Yang pertama, pemahaman isi teks yang disimak bisa dievaluasikan dengan yang pertama, melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan isi teks. Yang kedua, mengungkapkan kembali yang telah disimak. Yang ketiga, mengungkapkan kembali yang telah disimak dengan tulisan dan lisan. Yang selanjutnya, mengeluarkan isi pokok. Nah, mengeluarkan isi pokok ini jadi dapat dikatakan dengan mengeluarkan ide pokok pada setiap alinea secara keseluruhan yang telah disimaknya. Selanjutnya, pengembangan isi bisa dievaluasi dengan mendiskusikan topik yang ada di dalam teks yang disimak. Nah, presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Naufal. Dari kelompok
8 akan menyampaikan materi tentang pengembangan media pembelajaran bahasa Arab Maharoh Al-Istima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini, NIM 2219060. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Titik Nurmailah. Baik, poin yang ketiga yaitu model pembelajaran istima. Dalam pembelajaran menyimak terdapat berbagai macam model strategi yang dapat digunakan oleh pengajar, yaitu model saling kerjasama, menyimpulkan, saling bergantian, menyimak dengan lagu, model informasi, dan model problematika. Kemudian poin yang ketiga yaitu strategi pembelajaran istima. Beberapa strategi yang dapat dikembangkan dalam pembelajaran istima yaitu strategi 1. Strategi ini bertujuan untuk melatih kemampuan mendengarkan bacaan dan memahami isi bacaannya secara global. Selanjutnya, strategi 2. Strategi ini lebih menekankan pada aspek kemampuan memahami isi bacaan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mengiringi dalam setiap bacaan tersebut. Selanjutnya, strategi yang terakhir atau strategi 3. Strategi ini tidak hanya menitikberatkan pada aspek kemampuan memahami isi bacaannya, tetapi juga kemampuan untuk mengungkapkan kembali apa yang telah didengarkan dengan bahasa sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Mungkin sudah dijelaskan oleh tadi 3 teman saya yang menyampaikan materi yang berbeda. Untuk yang terakhir akan saya sampaikan sendiri, yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran istima. Nah, di samping pembelajaran istima itu sangat mendukung bagi tersampainya materi kepada peserta didik, ada juga beberapa kekurangan yang dimiliki oleh pembelajaran model ini. Mungkin kita ulas terlebih dahulu kelebihan-kelebihan yang bisa kita dapatkan dari metode pembelajaran istima kali ini. Kelebihan dari pembelajaran istima ini yaitu yang pertama melatih kecermatan dan juga daya tangkap siswa terhadap apa yang sudah diperdengarkan. Yang kedua, lebih kuat diingat. Yang ketiga, cepat mengerti. Karena apa yang diulang-ulang setiap harinya, apa yang diperdengarkan setiap harinya itu lebih menancap di ingatan anak-anak, apalagi dalam ranah pendidikan SD maupun MI, seperti itu. Untuk kekurangannya sendiri, banyak para pelajar yang cenderung memberi respon secara serentak dan mekanismenya secara membeo, hanya sekedar lip sync gitu, meniru teman-teman yang ada di kelasnya. Untuk yang kedua, makna kalimat yang diajarkan biasanya terlepas dari konteks, sehingga pelajar hanya memahami satu makna, padahal suatu kalimat atau ungkapan bisa mempunyai beberapa makna tergantung konteksnya. Jadi siswa hanya mampu menangkap satu bentuk makna tanpa ada penjelasan makna-makna yang lain. Kemudian para pelajar tidak berperan aktif di dalam pembelajaran karena hanya diperdengarkan suatu video ataupun audio, sedangkan tidak ada feedback dari siswa kepada guru. Untuk kemudian karena kesalahan dianggap sebagai dosa, maka pelajar tidak dianjurkan berinteraksi secara lisan ataupun tulisan sebelum menguasai benar pola kalimat yang cukup banyak. Akibatnya pelajar takut menggunakan bahasa. Kemudian ada latihan-latihan pola bersikap manipulatif, tidak kontekstual dan tidak realitas. Pelajar mengalami kesulitan sehingga menerapkannya dalam konteks komunikatif yang sebenarnya. Jadi malah
menjadikan siswa itu takut untuk menerapkan maharoh kalam. Setelah maharoh istima, justru malah mereka takut kalau misalkan kata yang mereka sebutkan itu salah. Maka dari itu mereka lebih memilih untuk diam, seperti itu. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.